Saudara, di tengah keberagaman konflik horizontal seperti intoleransi antar umat beragama masih menjadi hal yang rawan sekaligus tantangan terbesar pemimpin di negeri ini. Kasus pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Aceh Singkil Aceh menjadi pengingat kembali betapa negara tak hanya berkewajiban melindungi kebebasan menjalankan keyakinan di Indonesia, tapi juga menjamin keselamatan setiap warganya. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio kami. Ini adalah Pak Nasir. Ini merupakan anggota Komisi 3 DPR, Pak Nasir Jamil dari Dapil Aceh. Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam. Kami juga nanti akan bergabung bersama dengan Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pak Jerry Sumampo. Tapi kita bersama Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, bagaimana Anda melihat substansi konflik yang terjadi saat ini di Aceh? Iya, tentu saja pertama kita menyayangkan dan menyesalkan kejadian ini. Karena apa? Karena ini terjadi di saat umat Islam akan memasuki tahun baru Islam ya, 1437 Hijriah. Kemudian peristiwa ini juga menimbulkan korban dan kemudian diikuti dengan pengungsian warga, dan jumlahnya menurut informasi yang saya baca di media ribuan. Tapi syukurlah saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kapolri yang cepat tanggap ya, mengunjungi lokasi, memberikan briefing pengarahan kepada pemerintah daerah setempat, juga kepolisian, dan juga saya membaca Panglima Kodam Iskandar Muda, Pangdam Iskandar Muda juga datang ke sana untuk menenangkan suasana, dan yang membuat kita menjadi lega karena polisi juga sudah menetapkan sejumlah tersangka. Nah, menurut saya memang dari penetapan tersangka inilah nanti saya berharap kepolisian bisa mengungkapkan motif apa sebenarnya. Apakah semata-mata karena memang soal pendirian rumah ibadah umat Kristiani non-gereja yang dianggap ilegal. Ya, yang menurut masyarakat muslim di sana tidak mendapat izin, atau ada persoalan lain karena sebelumnya memang sudah disepakati antara pemerintah daerah setempat dengan kelompok Kristiani umat Islam dan forum komunikasi daerah setempat bahwa nanti tanggal 19 Oktober yang akan datang ini akan dilakukan pembongkaran terhadap rumah-rumah ibadah yang bukan gereja. Rumah-rumah yang dipakai Kristiani yang sebenarnya levelnya itu bukan gereja sebenarnya. Yang artinya bukan gereja, tapi justru yang dibongkar dan juga mengalami pengerusakan kemarin itu adalah gereja yang bahkan kabarnya sudah berdiri puluhan tahun. Tapi apakah memang ini adalah bentuk antara konflik minoritas dan juga mayoritas di Aceh? Tapi jangan dijawab dulu Pak, karena usai jeda kami akan kembali dengan juga Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Jerry Sumampo. Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Malam. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Kita masih bicara soal insiden kerusuhan di Aceh Singkil Aceh. Ini masih bersama dengan dua narasumber kita di sini, Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Jerry Sumampo dan juga anggota Komisi 3 DPR dari Dapil Aceh, Nasir Jamil. Pak Nasir, tadi terputus, saya tadi menanyakan soal kemudian apakah ini artinya adalah konflik antara minoritas dan juga mayoritas yang artinya masuk ke dalam kita katakanlah dikemas dalam kata adanya gereja ilegal atau rumah ibadah ilegal yang kemudian sebenarnya ujung-ujungnya adalah soal minoritas dan juga mayoritas. Saya tidak begitu yakin bahwa ini adalah konflik mayoritas dan minoritas, karena saya percaya bahwa situasi dan kondisi kehidupan beragama di Aceh itu sangat kondusif selama ini ya. Bisa jadi karena faktor aturan ya, faktor regulasi yang tidak efektif di lapangan sehingga kemudian menimbulkan ketidakpuasan, dan kemudian ini menurut saya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu yang memang sering sekali kemudian kita mengkambing hitamkan. Tapi saya bukan ingin mengkambing hitamkan kelompok atau pihak tertentu, tapi sebenarnya seperti yang katakan tadi bahwa sebenarnya sudah disepakati ya secara aklamasi, secara musyawarah mufakat ya, terkait bagaimana kita mengatur rumah-rumah ibadah yang tidak mendapat izin tersebut. Tapi sebelum waktunya untuk dieksekusi tiba-tiba ya masuk ya informasi kita katakan ada penyusup-penyusup gitu ya, ada informasi yang beredar yang melalui HP di tengah-tengah masyarakat yang nadanya barangkali memprovokasi ya, mengatakan ini kita diserang dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncullah semacam rasa bersama itu ya, akhirnya terjadi
konflik head to head antara kelompok ini dengan kelompok itu. Pak Jerry, Anda paham dengan Pak Nasir? Ya, saya kira ya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat sejarah Acehnya sendiri ya, konflik di Aceh sudah biasa, tapi yang yang ada sentimen agamanya sebenarnya saya kira tidak terlalu banyak. Ya. Bahkan mungkin baru kali ini kalau kita lihat di Aceh yang ada nuansa agamanya gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat peristiwanya sendiri ya, tadi Pak Nasir Jamil sudah mengungkapkan bahwa sudah ada kesepakatan, lalu ada sekelompok orang yang mendesak di luar kesepakatan itu gitu. Jadi kalau saya sih melihat memang apa yang terjadi bukan konflik antar agama ya, tapi dimensi agama itu dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memicu emosi-emosi massa. Itu artinya Anda juga setuju dengan Pak Nasir bahwa ada penyusup di sini yang memainkan? Saya kira karena gini, kalau lihat persoalan kemarin, memang banyak juga orang-orang dari luar Aceh Singkil yang masuk gitu. Dan bergabung dengan orang-orang yang bukan penduduk. Ya, yang bukan warga Aceh Singkil ya. Dia dari luar Aceh Singkil. Dan memang sejak awal kalau kita lihat sejarah kasus di Aceh itu, yang di Aceh Singkilnya sendiri kan sejak tahun 2012 sudah ada 17 gereja. Dan kasusnya masih persis sama. Dan artinya saya kira potensinya justru ke potensi ras, bukan potensi soal agama di sini. Bukan, saya kira. Kita nggak tahu. Ini yang mungkin kita ingin supaya pihak berwajib ya, pemerintah dan kepolisian keamanan mengungkap ini. Motifnya apa sih gitu ya, sehingga agama itu dipakai sebagai alat untuk memperkeruh suasana. Jangan-jangan ada motif ekonomi dan politik. Bisa jadi ada politik atau ekonomi. Sehingga kemudian memanfaatkan situasi ini, dan harus kita akui bahwa pemerintah daerah sepertinya mengabaikan ya. Itu artinya Anda juga menilai bahwa ada unsur pembiaran di sini sampai membuat hal ini terjadi. Saya mengatakan bahwa sebenarnya potensi konflik ini ya sudah diketahui sebenarnya oleh kepala daerah setempat ya, pemuka agama di sana, kemudian pemuka adat, TNI, Polri ya sudah tahu. Tapi sebenarnya dibiarkan begitu ya, seperti api dalam sekam. Meskipun regulasi pernah dibuat, tapi tidak efektif di lapangan. Oke, Pak Jerry, Anda juga menyayangkan adanya unsur pembiaran yang dilakukan? Saya kira ya, kami mendapat kesan pemerintah kurang antisipatif dalam kasus ini gitu ya. Karena isunya kan sudah 1-2 minggu terakhir sebetulnya ya, dan kemudian sejak tanggal 12 itu memang sudah beredar tekanan sekelompok masyarakat untuk pembongkaran itu harus dilakukan tanggal 13, meskipun ada kesepakatan tanggal 19 itu. Tapi ini sudah beredar. Tapi kemudian apa yang menyebabkan kesepakatan tersebut yang sudah dibuat, disepakati bersama, kemudian menjadi pemicu utama justru? Menurut saya itulah problemnya. Karena ada kesepakatan, lalu ada kelompok-kelompok orang tertentu yang mungkin tidak menginginkan skenario kesepakatan ini terjadi ya, sehingga dia mendahului kira-kira. Nah, mungkin juga ada hubungannya dengan mengejar momentum 1 Muharram ya, perayaan 1 Muharram gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita analisis sampai ke sana, ini mungkin supaya dia supaya eskalasi konflik mungkin yang diharapkan itu akan makin melebar dan meluas ya, memang memanfaatkan 14 Oktober ini sebagai tahun baru Tapi kemudian Islam, bagaimana gitu ya. Anda kemudian, dan ini kan agak sama dengan Tolikara, dimainkan di ketika Idul Fitri malah gitu. Serupa, tapi kemudian dikemas dengan cara yang berbeda-beda. Artinya motif dan polanya saya kira agak sama. Tapi dan kemudian yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana mengingatkan warga, khususnya tak hanya di Aceh Singkil, untuk tidak terprovokasi terhadap hal-hal seperti ini. Saya kira ini kepentingan kita semua sekarang ya, supaya itu dikanalisasi di sana. Kita menunggu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan gitu. Tapi di luar sebaiknya memang kita tidak cepat terprovokasi, apalagi kemudian mengkonsumsi begitu saja ya informasi yang diterima lewat media sosial dan lain-lain yang belum tentu benar gitu. Jadi memang kita perlu mengingatkan umat beragama supaya lebih cerdas dan rasional mencerna informasi-informasi yang beredar sekarang ini ya, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil ini gitu. Lalu kemudian Pak Nasir, jika hal seperti ini sudah terjadi, lalu bagaimana menyatukan, kalau kita katakan
sudah terlanjur terjadi. Tapi kemudian bagaimana merukunkan kembali, bagaimana kemudian PR pemerintah untuk kemudian mengharmonisasikan kembali masyarakat yang kemudian saat ini sedang retak. Iya, pertama langkah pemerintah daerah setempat bersama TNI dan Polri untuk meminta warga yang mengungsi kembali ke kampung mereka, kembali ke rumah mereka, itu harus kita apresiasi. Dan yang kedua, langkah kedua bagaimana para tokoh agama duduk bersama pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembicaraan ulang terkait dengan apa yang telah mereka sepakati. Nah, yang ketiga menurut saya adalah soal regulasi ya rumah-rumah ibadah, dan tentu saja ini harus dilakukan secara proporsional ya, karena tadi saya katakan bahwa di sana kan mayoritas umat Islam ya, ada 94%, kemudian 5, sekian% itu umat Kristiani ya. Jadi tentu saja harus proporsional dalam lihat dalam mendirikan rumah-rumah ibadah di sana. Tapi sekali lagi saya tidak begitu yakin kalau kemudian soal rumah ibadah ini menjadi pemicunya. Dan ini bukan hal yang baru saya katakan tadi. Makanya ketika pemerintah daerah setempat itu mengabaikan persoalan ini, maka dia lupa bahwa ini berpotensi untuk menjadi masalah begitu loh. Tapi kemudian yang kita harapkan tentu semoga ini tidak berlarut-larut dan semoga tidak ada lagi kita katakan oknum-oknum yang mengambil kesempatan. Ya. Nah itu sebabnya saya katakan bahwa DPR dengan pemerintah beberapa waktu lalu itu membentuk undang-undang penanganan konflik sosial ya. Nah itu sebenarnya memberikan mandat kepala daerah untuk bisa melakukan langkah-langkah mengantisipasi ya konflik sosial di daerahnya. Nah konflik sosial ini bisa latar belakang agama dalam arti mungkin karena perbedaan-perbedaan paham keagamaan atau juga antar umat beragama, itu bisa menimbulkan konflik sosial. Nah menurut saya memang banyak kepala daerah yang barangkali belum begitu mendalami, memahami undang-undang ini. Tapi tentu yang kita harapkan jika memang peran segala elemen di sana berfungsi optimal, baik itu dari pemerintah daerah dan juga kita katakan aparat penegakan hukum di sana berperan optimal saat itu, seharusnya hal ini tidak terjadi. Oh tentu, karena tidak ya? kalau misalnya selama ini tidak diabaikan ya mungkin kondisi ini tidak terjadi. Nah itu kita harapkan mudah-mudahan ini yang terakhir ya di Aceh Singkil dan mungkin juga di Indonesia. Terima kasih. Dua narasumber saya telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, anggota Komisi 3 DPR dari Dapil Aceh Pak Nasir Jamil, terima kasih, dan juga Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Pak Jerry Sumampo, terima kasih.